Halo semua, di video ini kami akan membahas tentang leasing atau sewa guna usaha, salah satu sistem pembiayaan non-bank yang sangat penting dalam dunia bisnis dan masyarakat. Apa itu leasing? Leasing adalah pembiayaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan oleh lessee dengan pembayaran berkala, dan di akhir kontrak lessee bisa memilih untuk membeli barang tersebut ataupun mengembalikannya kepada lessor. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam leasing? Yang pertama ada lessor sebagai pemberi pembiayaan. Yang kedua ada lessee pengguna atau penyewa barang. Selanjutnya ada supplier sebagai penyedia barang modal. Selanjutnya ada bank sebagai penyedia dana bagi lessor. Yang terakhir ada asuransi sebagai penanggung resiko barang. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih manfaat dari leasing. Leasing memberikan banyak manfaat. Lessee bisa menggunakan aset tanpa harus membelinya. Arus kas lebih ringan, serta terhindar dari resiko keusangan barang. Sementara itu, lessor juga dapat keuntungan dan dapat memperluas pasar pembiayaan mereka. Sejarah perkembangan leasing. Leasing di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1973 hingga 1974, pemerintah mulai mengatur kegiatan leasing melalui keputusan bersama 3 kementerian. Lalu pada tahun 1991, diterbitkan aturan yang secara resmi membedakan finance lease dan operating lease. Peraturan terus diperbarui dari tahun 2006 hingga 2009 untuk memastikan operasional perusahaan pembiayaan semakin tertata. Kemudian, pada tahun 2014, pengawasan lembaga pembiayaan secara penuh beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada era 2020-an, industri leasing berkembang semakin pesat, terutama karena meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik serta perluasan akses pembiayaan untuk UMKM. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa leasing punya peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jenis leasing dan produk perusahaan pembiayaan leasing sendiri terbagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu yang pertama ada financial lease, yang dimana penyewa memiliki opsi untuk memiliki barang di akhir masa kontrak. Yang kedua adalah operating lease, yaitu sewa murni tanpa hak kepemilikan di akhir periode. Selain leasing, perusahaan pembiayaan juga menawarkan beberapa produk lainnya seperti consumer finance untuk pembelian mobil, motor, dan elektronik. Ada juga pembiayaan multiguna untuk renovasi rumah, pendidikan, atau modal usaha, serta pembiayaan modal kerja dan investasi untuk perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan leasing juga menyediakan anjak piutang atau factoring, pembiayaan berbasis syariah, dan paket asuransi tambahan yang melindungi nasabah dari resiko. Contoh perusahaan leasing dan peran bagi ekonomi. Beberapa perusahaan pembiayaan besar menawarkan layanan leasing, antara lain ada Astra Sedaya Finance atau ACC, BCA Finance, Fifth Group, dan Toyota Astra Finance atau TAF. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan berbagai layanan seperti finance lease, operating lease, refinancing, dan pembiayaan konsumen. Leasing memiliki kontribusi besar bagi perekonomian dengan membantu perusahaan memperoleh aset seperti mesin, kendaraan, dan alat berat tanpa modal besar. Leasing dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan usaha. Leasing juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, menambah lapangan kerja, dan mendukung berbagai sektor industri seperti otomotif, manufaktur, hingga konstruksi. Semua ini membuat leasing menjadi salah satu pendorong kuat dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan dan peluang era digital. Memasuki era digital, perusahaan leasing menghadapi berbagai tantangan baru. Resiko keamanan data semakin besar, persaingan dengan vintage semakin ketat, dan masih ada digital divide atau kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia harus terus berkembang, karena teknologi baru menuntut kemampuan digital yang lebih tinggi. Tantangan lainnya adalah meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan penyebaran hoaks di dunia digital. Namun, di balik tantangan tersebut, era digital juga memberikan peluang besar. Proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien, analisis risiko bisa dilakukan dengan lebih akurat, dan jangkauan pasar semakin luas melalui layanan digital.
Pertumbuhan ekonomi digital juga membuka peluang kolaborasi antara perusahaan leasing, e-commerce, dan berbagai layanan keuangan online. Itulah pembahasan lengkap mengenai leasing, mulai dari pengertian, manfaat, sejarah, jenis-jenis produk, peran dalam ekonomi, hingga tantangan dan peluangnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.